Legenda asal-usul Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jepara, sebuah kabupaten yang terletak di pantai utara timur Jawa Tengah, memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Kabupaten ini dikenal dengan kekayaan sejarah dan keunikan budayanya. Asal-usul Jepara dapat ditelusuri hingga zaman kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara, di mana daerah ini telah menjadi pusat perdagangan dan peradaban maritim. Sebelum adanya kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa, di ujung sebelah utara Pulau Jawa sudah ada sekelompok penduduk yang diyakini berasal dari daerah Yunan Selatan, Cina. Mereka melakukan migrasi ke arah selatan dan akhirnya mencapai Kepulauan Nusantara. Nama Jepara sendiri memiliki arti yang mendalam. Menurut sejarawan Hindia Belanda Cornelis Lecker, kata Jepara berasal dari kata ujung para yang kemudian berubah menjadi ujung mara, jumpara, dan akhirnya menjadi Jepara atau Japara. Kata ujung para berasal dari bahasa Jawa yang terdiri atas dua kata, yaitu ujung dan para. Ujung berarti bagian darat yang menjorok jauh ke laut, sedangkan para berarti menunjukkan arah. Dengan demikian, kedua kata tersebut jika digabung akan berarti suatu daerah yang letaknya menjorok jauh ke laut. Sumber lain mengartikan para sebagai pepara, yang artinya bebakulan mrono-mrene, yang kemudian diartikan sebuah ujung tempat bermukimnya para pedagang dari berbagai daerah. Diceritakan di masa lalu, ada sekelompok penduduk yang diyakini dari Yunan Selatan yang tinggal di sebelah utara Pulau Jawa. Menurut buku Sejarah Baru Dinasti Tang, 618-906 M, pada tahun 674 M seorang musafir Tionghoa bernama Ising pernah mengunjungi negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa. Lokasinya diyakini ada di Keling, kawasan timur Jepara sekarang ini. Jepara juga dikenal sebagai kota ukir dunia. Gelar ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan tercermin dari warisan seni ukir kayu yang membanggakan, yang telah menjadi ciri khas kota ini. Sejak abad ke-19, Jepara telah dikenal sebagai salah satu daerah pusat penghasil kerajinan ukiran kayu dan mebel terbesar di Indonesia, bahkan telah dikenal hingga mancanegara. Pada masa kunjungan Ising, Keling dipimpin oleh seorang raja perempuan yang sangat tegas, Ratu Shima. Ratu Shima adalah putri seorang pendeta di wilayah Sriwijaya. Ia dilahirkan tahun 611 M di sekitar wilayah yang disebut Musi Banyuasin. Ia adalah istri Pangeran Kartikiasingha, sebelum jadi raja, yang merupakan keponakan dari kerajaan Melayu Sribuja. Ratu Shima dikenal karena pemerintahannya yang adil dan tegas. Ia menerapkan hukum yang keras terhadap pencurian, yang mendorong rakyatnya untuk jujur dan menjunjung tinggi kebenaran. Meski hukumannya terkenal kejam, namun hal ini membuat masyarakat kerajaan Kalingga menjadi jujur dan senantiasa memihak terhadap kebenaran. Kerajaan Kalingga, di bawah kepemimpinan Ratu Shima, mencapai puncak kejayaannya. Ratu Shima resmi menjadi ratu di kerajaan Kalingga pada tahun 674 M dengan menggantikan Prabu Kiratasingha yang merupakan suaminya karena meninggal dunia. Kisah Ratu Shima dan kerajaan Kalingga adalah bagian penting dari sejarah Nusantara, menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan seorang pemimpin wanita dalam mengatur kerajaan dan masyarakatnya. Kisah ini juga menunjukkan hubungan erat antara Nusantara dan dunia luar, seperti ditunjukkan oleh kunjungan Ising, dan bagaimana interaksi tersebut membentuk sejarah dan budaya daerah ini. Pada abad ke-15, Jepara mulai dikenal sebagai kawasan bandar perdagangan kecil di bawah pemerintahan Kerajaan Demak. Menurut seorang penulis Portugis,
Tome Pires, dalam bukunya Suma Oriental, Jepara baru dikenal pada tahun 1470 Masehi. Saat itu, Jepara hanya dihuni oleh sekitar 90-100 orang dan dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Aryo Timur. Aryo Timur adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berhasil membangun Jepara menjadi sebuah kawasan perdagangan yang penting. Namun, setelah kemangkatan Aryo Timur, kepemimpinan Jepara kemudian dipegang oleh putranya, Pati Unus. Pati Unus, juga dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, adalah seorang pemimpin yang berani dan gigih. Ia membangun Jepara menjadi kota naga, sebuah kota yang makmur dan berkembang pesat. Pati Unus juga dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan Portugis di Malaka, yang saat itu merupakan jalur perdagangan utama di Nusantara. Pati Unus memimpin 2 ekspedisi ke Malaka untuk melawan Portugis, yang pertama pada tahun 1513 dan yang kedua pada tahun 1521. Meskipun ekspedisi pertama tidak berhasil, Pati Unus tidak menyerah dan terus berjuang melawan penjajahan Portugis. Sayangnya, dalam ekspedisi kedua, Pati Unus gugur dalam pertempuran. Perjuangan Pati Unus melawan Portugis di Malaka merupakan bagian penting dari sejarah Jepara dan Nusantara. Perjuangannya menunjukkan semangat dan keberanian bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan mereka. Kisah ini juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam perjuangan melawan penjajahan dan penindasan. Pada tahun 1536, Sultan Trenggono, penguasa kerajaan Demak, menyerahkan Jepara kepada anaknya, Ratu Retno Kencono, dan suaminya, Pangeran Hadiri. Keputusan ini menandai awal dari periode baru dalam sejarah Jepara, di mana Ratu Retno Kencono dan Pangeran Hadirin memimpin kawasan tersebut dengan kebijakan dan visi mereka sendiri. Namun, masa pemerintahan mereka tidak berlangsung lama. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal saat melakukan ekspedisi militer di Panarukan, Jawa Timur. Kematian Sultan Trenggono memicu perebutan tahta di Kerajaan Demak, yang berakhir dengan tewasnya Pangeran Hadiri oleh Arya Penangsang pada tahun 1549. Aryo Penangsang adalah putra dari Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin dan merupakan murid kesayangan Sunan Kudus. Ia menjadi Adipati Jipang setelah ayahnya dibunuh oleh Raden Mukmin atau Sunan Prawoto, putra dari Sultan Trenggana, adik Raden Patah. Dengan kematian Pangeran Hadiri, Arya Penangsang berhasil mengambil alih tahta Kerajaan Demak. Peristiwa ini merupakan bagian penting dari sejarah Nusantara, menunjukkan betapa kompleks dan brutalnya perebutan kekuasaan di kerajaan-kerajaan kuno. Meski begitu, peristiwa ini juga membuka jalan bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru dan perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial di wilayah tersebut. Ratu Kalinyamat, yang juga dikenal dengan nama Retna Kencana, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Jepara dan Nusantara pada abad ke-16. Ia merupakan putri dari Sultan Trenggono, Raja Kerajaan Demak, dan menjadi pemimpin di Jepara. Ratu Kalinyamat dikenal sebagai seorang pemimpin yang berani dan tegas, serta memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Salah satu peristiwa penting dalam kepemimpinan Ratu Kalinyamat adalah serangannya terhadap Portugis di Malaka. Pada masa itu, Portugis merupakan kekuatan kolonial yang dominan di kawasan Nusantara dan seringkali bertindak sewenang-wenang terhadap kerajaan-kerajaan lokal. Ratu Kalinyamat, dengan keberanian dan kebijaksanaannya, memutuskan untuk menentang Portugis dan mempertahankan kedaulatan kerajaannya. Ratu Kalinyamat mengirimkan pasukan dan armada tempur dalam jumlah besar ke Malaka untuk mengusir Portugis. Serangan ini dilakukan setidaknya 2 kali, yang pertama adalah bala bantuan untuk Kesultanan Johor, dan yang kedua atas permohonan Sultan Aceh Darussalam. Meski menghadapi tantangan yang besar,
Ratu Kalinyamat berhasil mengusir Portugis dari tanah Jawa dan mempertahankan kedaulatan kerajaannya. Ratu Kalinyamat dikenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia pun mengakui keberaniannya dan jasa-jasanya dalam mempertahankan Nusantara dari penjajahan. Pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2023, Ratu Kalinyamat dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Kisah Ratu Kalinyamat adalah bagian penting dari sejarah Jepara dan Nusantara. Ia merupakan simbol keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan hati dalam mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa. Kisahnya menginspirasi kita semua untuk selalu berani dalam menghadapi tantangan dan berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Raden Ajeng Kartini, atau lebih dikenal dengan Kartini, lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ia adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Meski perempuan Jawa saat itu dilarang mengenyam pendidikan tinggi, Kartini tidak menyerah. Ia belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Surat-surat Kartini diterbitkan di sebuah majalah Belanda dan akhirnya, pada tahun 1911, menjadi karya Habis Gelap Terbitlah Terang, Kehidupan Perempuan di Desa, dan Surat-Surat Putri Jawa. Hingga saat ini, Jepara masih dikenal sebagai Bumi Kartini, sebuah julukan yang menghormati perjuangan Kartini. Jepara menjadi simbol perjuangan dan semangat perempuan Indonesia. Di sini, perjuangan Kartini untuk emansipasi perempuan dan hak-hak mereka dihargai dan dirayakan. Perjuangan Kartini telah memberikan inspirasi bagi generasi perempuan Indonesia berikutnya untuk terus berjuang demi hak-hak mereka. Kini, banyak perempuan Indonesia yang telah berhasil meraih pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari politik, pemerintahan, hingga profesi lainnya. Dengan demikian, Jepara, sebagai Bumi Kartini, tetap menjadi saksi bisu perjuangan Kartini dan perempuan-perempuan Indonesia lainnya dalam memperjuangkan emansipasi dan kesejahteraan perempuan. Ini adalah bukti bahwa semangat dan perjuangan Kartini masih hidup dan terus menginspirasi perempuan Indonesia hingga hari ini. Demikianlah kisah legenda asal-usul Kabupaten Jepara, sebuah kabupaten yang kaya akan sejarah dan legenda. Dari Ratu Shima hingga Ratu Kalinyamat, dari Aryo Timur hingga era Kartini, setiap tokoh telah meninggalkan jejak dan cerita yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Jepara. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pemilik kisah kehidupan.